Sistem kepemilikan harta pusako di Minangkabau lanjutan ampe. Sistem kepemilikan harta pusako itu contohnya kita apakan tanah ulayat. Tanah ulayat atau tanah yang sudah ditentukan pemilik-pemiliknya tetapi belum diusahakan. Untuk jalihnya dapat dikemukakan yang punya tanah ulayat tersebut hanya nagari dan suku dan di luar dari harta pusako tinggi. Tanah ulayat nagari yaitu tanah yang dimiliki bersama oleh sebuah nagari dan dikuasai secara bersama oleh penghulu-penghulu yang ada dalam nagari tersebut dan pengawasannya diserahkan kepada kerapatan adat nagari atau KAN. Demikian pula tanah ulayat suku dikuasai secara bersama oleh suatu suku dan pengawasnya diserahkan kepada kepala suku. Hak ulayat menurut hukum adat adalah hak yang tertinggi. Seseorang yang menguasai bukanlah memiliki ulayat, hanya dapat mempunyai hak sementara. Ketentuan-ketentuan mengenai tanah ulayat adalah sebagai berikut. 1. Memberi hak untuk memungut hasil warga persekutuan atas tanah dan segala yang tumbuh di atas tanah tersebut seperti seperti mengolah tanah, mendirikan tempat pemukiman, menangkap ikan, mengambil kayu perumahan, mengembalakan ternak, mengambil hasil hutan, dan lain-lain. Kesemuanya itu harus tahu atau seizin dari penghulu-penghulu atau yang mengawasi tanah ulayat tersebut. 2. Hak perseorangan terhadap tanah ulayat dibatasi oleh hak persekutuan. Hak seseorang tetap diwarisi dan jangan sampai terjadi pemakaian hak perseorangan terhadap tanah ulayat itu berpindah tangan kepada seperti dijual atau jual beli. 3. Persekutuan atau pemegang hak tanah ulayat dapat menunjuk atau menetapkan sebagian dari tanah ulayat untuk kepentingan umum. Untuk kepentingan umum itu seperti untuk lokasi pembangunan mensajid, sekolah, tempat pemakaman umum, lapangan olahraga, dan lain-lain. 4. Tanah ulayat yang dikerjakan diberi jangka waktu. Tanaman muda tidak diadakan pembagian dengan yang punya hak ulayat. Sedangkan tanaman keras yang ditanam seperti 1/2 menjadi hak pemilik ulayat. Seperduaan untuk orang yang mengerjakan. Bila yang diolah tanah ulayat nagari, maka hasilnya nagari akan memanfaatkannya untuk kepentingan nagari. Dulunya untuk mendirikan balai ruang adat, bangunan masjid, dan lain-lain. 5. Apabila terjadi delik berat seperti pembunuhan di tanah ulayat dan mati itu bukan anggota warga yang punya ulayat, maka untuk menjaga jangan sampai terjadi permusuhan, yang punya ulayat harus membayar secara adat. Mamangannya mengatakan, luko bataweh bangka batama tangih bapujua rato bapanyaba. Ulang kembali, mamangan adat mengatakan luko bataweh bangka di tamak, tangih di pujua, rato
disabakan. 6. Orang yang berasal dari lain nagari dapat memperoleh sabidang tanah pada tanah ulayat dan diperolehkan manaruko atau atas dasar persetujuan terlebih dahulu. Walaupun sudah diberi secara adat, tetapi status tanah masih menjadi wilayah nagari. Sawah yang diteroko selama 6 musim, kesawah boleh dimiliki seluruhnya. Setelah itu, hasil tanah ulayat tadi seperduanya harus diserahkan kepada yang punya ulayat. Pada dasarnya tanah ulayat dimanfaatkan untuk kesejahteraan anak kamanakan, terutama untuk kebutuhan ekonominya. Kalau pemakaian tanah ulayat bersifat produktif seperti untuk dijual hasilnya, maka disiko berlaku ketentuan adat karimbo babungo kayu, kasawah babungo ampiang, kalawi babungo karang. Karimbo bahasa Indonesia karimba berbunga kayu, ke sawah berbunga emping, ke laut berbunga karang. Dengan arti kata harus dikeluarkan sebagian hasilnya untuk kepentingan suku dan nagari demi pembangunan nagari. Sabananya tanah ulayat juga merupakan tanah cadangan bagi anak kemenakan seandainya terjadi pertumbuhan penduduk, dan tanah ulayat itulah sumber pendapatan bagi kesejahteraan dan pembangunan nagari. Bila direnungkan secara mendalam, betapa jauhnya pandangan ke depan dari tokoh-tokoh adat Minangkabau pada masa dahulunya, pada merancang mendirikan adat ke. Itulah kehebatannya para nenek mama di Minangkabau, yaitu Datuk Propatian Sabatang dan Datuk Katu Mangguangan. Pemindahan hak terlebih dahulu dikemukakan pengertian pemindahan hak untuk memperjelas permasalahan yang akan dibicarakan. Pemindahan hak maksudnya kapindahannya hak, baik hak memiliki, menguasai maupun menguasai hasil karena terjadi suatu transaksi antara seorang atau kelompok kepada pihak lain. Pada mulanya pemindahan hak terdapat karena harta pusaka tinggi tidak tertulis, tetapi sejak dikenal tulis baca dengan aksara Arab dan kemudian aksara Latin, maka pemindahan hak yang sudah dibuat secara tertulis harus tertulis zaman sekarang, kalau enggak sulit.